to describe the Indonesian formation by just observing and analyzing the happenings of the last 3 decades. Baharudin Jusuf Habibie atau biasa dikenal B.J. Habibie lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Tidak hanya dikenal sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia, beliau juga sering disebut sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Beliau merupakan salah satu tokoh yang memiliki nilai-nilai berakhlak yang perlu kita teladani. Seluruh hidup B.J. Habibie didedikasikan untuk melayani bangsa. Saat menjadi Menristek, beliau fokus membangun industri strategis untuk kemandirian bangsa. Puncaknya sebagai presiden, beliau melahirkan kebijakan yang berorientasi pada pelayanan hak-hak dasar rakyat. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memastikan kualitas layanan yang diterima oleh warga negara. B.J. Habibie menunjukkan akuntabilitas tinggi dengan menyampaikan pertanggungjawaban di hadapan MPR. Ketika pidatonya ditolak, beliau dengan lapang dada mengundurkan diri dari pencalonan presiden berikutnya. Sikap ini menegaskan komitmennya menempatkan mandat rakyat di atas kepentingan pribadi dan menjadi teladan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Bapak Burhanuddin Jusuf Habibie sejak muda dikenal dengan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, khususnya di bidang teknik penerbangan. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang jenius. Ia mendapatkan predikat sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena beliau berhasil melahirkan teori crack progression point untuk menentukan titik keretakan pada pesawat yang sangat bermanfaat bagi dunia dirgantara. Teori ini penting sebab di masa itu banyak terjadi kecelakaan pesawat akibat kegagalan struktural. Dengan adanya teori crack progression, kini para insinyur bisa memprediksi kapan dan di mana keretakan cenderung muncul. Beliau juga merupakan salah satu angkatan dirgantara generasi pertama yang dikirim oleh Presiden Soekarno untuk mempelajari ilmu tentang pesawat. Beliau menunjukkan bahwa menjadi kompeten bukan hanya soal memiliki pengetahuan, tetapi juga harus memiliki komitmen untuk terus belajar, mengembangkan diri, dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Harmonis. Bapak B.J. Habibie adalah contoh pemimpin yang menerapkan nilai harmonis, yaitu membangun hubungan yang baik, saling menghargai, dan menjaga persatuan. Sebagai presiden, di masa transisi pasca reformasi, beliau menghadapi situasi bangsa yang penuh konflik dan perpecahan, tetapi beliau tetap mengedepankan dialog dan keterbukaan dalam menyelesaikan permasalahan. Loyalitas Pak Habibie terlihat pada saat beliau berani meninggalkan karir internasionalnya sebagai ahli teknologi demi mengabdi kepada Indonesia. Keputusannya dalam melepaskan jabatan, posisi, dan prestise tinggi di Jerman menunjukkan rasa cinta tanah air beliau kepada Indonesia, dan kesetiaannya terlihat ketika ia memimpin pengembangan teknologi dalam negeri, seperti pendirian Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, dan pembuatan pesawat CN-235 serta N-250, meskipun menghadapi banyak keterbatasan. Sebagai ilmuwan dan pemimpin, ia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta tantangan bangsa, di mana Habibie tidak hanya ilmu pengetahuan dari luar negeri, tetapi mengadaptasikannya sesuai kebutuhan Indonesia sebagai negara kepulauan. Adapun penerapan nilai adaptif pada B.J. Habibie yaitu inovator dan visioner, menciptakan teknologi sesuai kebutuhan bangsa, fleksibel dalam kepemimpinan, berpikir solutif dan responsif, semangat belajar sepanjang hayat. B.J. Habibie mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman melalui inovasi, fleksibilitas kepemimpinan, serta solusi kreatif bagi kemajuan
bangsa yang bisa ditiru keteladanannya bagi kita para CPNS untuk terus berkembang dan berinovasi demi kemajuan Indonesia. Nilai kolaboratif B.J. Habibie terlihat jelas dalam cara ia bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mewujudkan kemajuan teknologi Indonesia. Selama menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, ia membangun kerjasama lintas instansi, melibatkan para ilmuwan, insinyur, dan tenaga ahli dalam pengembangan industri strategis seperti IPTN, BPPT, dan proyek pesawat CN235 serta N250. Demikianlah nilai-nilai berakhlak dalam diri seorang B.J. Habibie. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.